boleh balik macet kali Pak. Sudah semua? Sudah. Oke. Balik belakang, Pak. Balik depan dulu, Pak. Foto. Ya, Pak, balik depan. Oke. Nih, salah Pak. Ya. Bat. Gimana kabarnya Pak Tara? Apa mungkin alasannya? Satu ini. Alasan. BU lah. Lagi. Ya. Ya, Pak. Baik, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi kita semua, salam sejahtera. Pada siang hari ini, Polres Metro Jakarta Barat, dalam hal ini Satreskrim, akan melaksanakan press release terkait ungkap kasus penggelapan dengan pemberatan dan atau penggelapan. Untuk dasar laporan polisi nomor 800/9 tahun 2023, perkara dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 374 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Untuk TKP kejadian Jalan Kampung Baru AA Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Untuk pelapor sekaligus korban inisial FU. Kemudian untuk modus operandi di mana tersangka bekerja sebagai manajer, bekerja kepada korban selama 1 tahun dari Desember 2021 sampai Desember 2022. Kemudian saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan ada 7 orang, korban, demikian juga agent atau brand agent yang kerjasama dengan korban. Tersangka inisial BA, laki-laki 24 tahun, sudah 1 tahun bekerja sebagai manajer kepada korban sendiri. Kemudian untuk kronologis kejadiannya nanti kami serahkan kepada Kanit Krimsus untuk menerapkan. Terima kasih. Kami mendapatkan bahwa benar pada tanggal 7 September 2023 kami menerima laporan dari saudara FU terkait dengan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 dan atau 372 KUHP. Selanjutnya setelah kita lakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kami telah menetapkan saudara BA sebagai tersangka. Kemudian kita lakukan pemanggilan, namun yang bersangkutan mangkir 1 kali dengan alasan adanya perpindahan dari kuasa hukum. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni kita lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan hadir langsung. Kita lakukan pemeriksaan, selanjutnya kita melakukan penahanan terhadap saudara BA pada hari Sabtu tanggal 29 Juni. Adapun modus yang dilakukan oleh saudara BA yaitu pada saat saudara BA bekerja sebagai manajer saudari FU mulai dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 selama setahun. Benar yang bersangkutan menyatakan bahwa menggelapkan uang senilai 1,3 miliar dari hasil kontrak kerjasama antara saudari FU dengan berbagai agensi, sekitar kurang lebih 20 agensi. Kemudian dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saudara BA, kita ketahui bahwa saudara BA menggunakan uang tersebut untuk membayar
angsuran apartemen dan angsuran mobil. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan hidup saudara BA sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami keluarkan. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan rekan-rekan. Silakan. Udah berapa lama sih bang dia di apartemen itu bang? Dan biasanya kan ini tentang judul ya pak? Bukan. Ini baik saya tambahkan. Jadi memang tersangka ini bekerja 1 tahun kepada FU. Kemudian FU sendiri mengetahui perbuatan tersebut karena hasil kerjasama yang dilakukan baik sebagai membuat konten ataupun iklan atau endorsement. Pekerjaan sudah selesai dilakukan, namun dia melihat rekeningnya belum ada dibayarkan oleh agensi dan brand tersebut, sehingga dia menanyakan kepada manajer sendiri, dalam hal ini BA, dan pada saat itu BA langsung mengatakan bahwa uangnya sudah dipergunakan sendiri oleh tersangka, di mana modusnya tersangka menyuruh agensi tersebut membayar ke rekening pribadi. Motifnya sendiri apa? Dan mengingat kan manajer sama korbannya itu kan dekat gitu sebelumnya. Ya, dapat kami jelaskan bahwa emang sebenarnya hubungan secara pribadi antara saudari FU dengan saudara BA, awalnya mereka kenal dari abangnya saudari FU. Kemudian setelah itu mereka melakukan kontrak kerjasama selaku manajer. Selanjutnya mereka tidak ada perselisihan maupun cekcok antara keduanya. Namun tindak pidana ini murni terkait dengan masalah ekonomi yang digunakan oleh saudara BA. Bang, ada upaya mediasi nggak untuk istilahnya berdamai atau RJ? Kita sudah lakukan 2 kali upaya RJ, namun tidak membuahkan hasil. Tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bang, FU sendiri kan mengadakan audit untuk hasil dari tabungannya sendiri. Nah, itu berapa lama mungkin audit tersebut? Terima kasih. Jadi diketahui bahwa selama saudara BA menjadi manajer dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, telah terjadi kontrak kerjasama kurang lebih sebanyak 20 kontrak. Kemudian akhirnya dari saudari FU sendiri melakukan audit internal terhadap keuangannya, dan didapati bahwa sebanyak sekitar 1,3 miliar yang harusnya didapatkan oleh saudari FU ternyata tidak masuk ke rekeningnya. Jadi selama 2 Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, kontrak kerjasama itu seluruhnya masuk ke rekening saudara BA. Nah, ini laporannya kan 2023 ya, karena itu prosesnya Berapa lama itu kok cukup panjang pak ya? Sampai 2024 ini baru terungkap kan. Nah, itu apa bang kendalanya? Jadi kami mendapatkan laporan ini tanggal 7 September 2023. Kemudian kita sudah melakukan karena terdapat 20 agensi, jadi kita harus periksa seluruhnya. Kemudian yang menjadi kendala kita adalah tempat tinggalnya saudara BA itu berpindah-pindah. Jadi tidak sesuai dengan KTP. Jadi undangan yang kita kirimkan kadang tidak diterima oleh yang bersangkutan. Demikian. Bang, ini apakah sudah pernah dipanggil berapa kali atau pernah datang ke Polres nggak si BA ini bang? Setelah kita tetapkan tersangka, saudara BA mangkir sekali terhadap panggilan kita. Kemudian kita lakukan pemanggilan kedua. Akhirnya
saudara BA bersedia menghadiri undangan tersebut didampingi dengan kuasa hukumnya yang baru. Berpindah-pindah tempat itu maksudnya dia menghindari pemanggilan polisi atau bagaimana Pak? Dan kemudian setelah ditahan apakah ada perlawanan? Jadi saudara BA ini ada beberapa tempat tinggal yang kadang dia menetap di dua apartemen di daerah sekitar Permata Hijau, kadang juga di rumahnya beserta orang tuanya, kadang juga dia tinggal di tempat lain. Kemudian pada saat kita lakukan penahanan, yang bersangkutan kooperatif dan dapat bekerjasama dengan kita. Pak, tapi kontrak kerja awal dari korban dan pelaku sendiri itu mengesahkan nggak sih kalau misalkan pemasukan uangnya itu dikirimkan ke BA ini ke tersangka, atau memang dia mangkir? Memang sesuai dengan kontrak kerjasama antara para agensi dengan saudari FU, itu memang dinyatakan bahwa untuk aliran dana seluruhnya dikelola oleh manajer, yaitu selaku saudara BA. Kemudian seharusnya keuntungan yang didapatkan itu langsung diberikan oleh saudari FU, namun setelah ditunggu beberapa lama dan sudah dilakukan somasi juga oleh saudari FU, ternyata uang tersebut tidak diberikan kepada saudari FU. Pak, mungkin awal kontrak kerjasama mungkin ada pembagian hasil berapa untuk BA, berapa untuk FU sendiri, dan sampai indikasi adanya penggelapan ini. Berdasarkan dari hasil keterangan saudari FU bahwa saudara BA itu digaji sekitar 500.000 per bulan. Namun apabila ada kontrak kerjasama dengan para agensi, maka saudara BA mendapatkan keuntungan 5 sampai dengan 10% dari setiap kontrak. Terima kasih. Bang, ini kan si FU ini sempat curhat di medsos dan dia bilang dia sempat mau mediasi dengan BA, dan itu ada terjadi nggak sih, dan itu gimana? Sudah saya jelaskan tadi bahwa kita sudah melakukan upaya RJ atau mediasi, namun tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk uangnya sekarang berarti udah habis Pak? Uangnya saat ini sudah, tadi saya jelaskan, sudah digunakan untuk mengangsur kendaraan pribadi milik BA dan juga angsuran apartemen. Selanjutnya uang tersebut juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari saudara BA. Pak, barang bukti yang disita apa aja Pak dari BA sendiri? Barang bukti yang kami sita dari BA yaitu berupa ATM, dua ATM dan 1 unit handphone. Untuk kendaraan pribadi yang dari hasil kejahatan itu disita juga atau diserahkan ke si korban? Untuk itu nanti kita akan dalami lebih lanjut lagi. Pak, menegaskan aja berarti di awal itu memang niatnya pelaku ini untuk menggelapkan, atau niat itu terjadi ketika di pertengahan pekerjaan dia sebagai manajer? Jadi memang hubungan awal dari antara BA dan FU ini awalnya memang cukup baik. Kemudian di pertengahan saudara BA ini mengambil kesempatan, dia akhirnya menggelapkan uang saudari FU sebesar 1,3 M yang saya jelaskan tadi. Kalau pernah ada track record nggak sih Pak sebelumnya dari si BA ini? Kita dari sebelumnya pernah melakukan hal serupa atau kejahatan serupa gitu? Sesuai dengan catatan kami, saudara BA belum pernah melakukan tindak pidana apapun. Pak, pembelaan BA apa karena gajinya kecil atau apa, kenapa hal itu? Kalau dari pengakuan dari saudara BA, mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut, karena melihat keuntungan yang didapatkan dari saudari FU
mungkin nilainya terlalu besar, makanya dia mengambil kesempatan, akhirnya dia tergoda untuk melakukan penggelapan. Pak, mungkin saksi yang sudah diperiksa berapa orang, Pak? Saksi sudah kita periksa 7 orang. Itu dari pihak BA atau dari FU juga atau seperti apa, Pak? Dari para agensi, kemudian dari pihak bank, dan dari korban. Sesuai dengan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 374 dan atau 372, ancaman maksimal 5 tahun penjara. Masih bang. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih, Pak. Mau lihat ya, terima kasih. Baik rekan-rekan, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan